kalaupun ada uang mungkin di bulan-bulan itu aja lah jalan-jalannya kan lebih leluasa karena anak lagi liburan. Wah tahun ini pengeluaran gue kacau banget Pak, banyak banget pengeluaran gue yang tiba-tiba. Iya kan out of nowhere aja tiba-tiba keluar. Habis nikah lagi kan lo? Anjay, mulai digiring ke sana ke sini. Pokoknya lebaran kali ini udah lebih baik di rumah. Ya lebaran kali ini sarungan. Lebaran kali ini kita harus khusyuk. Betul. Jangan foya-foya. Jangan foya-foya, jangan. Karena nggak ada duitnya. Kabar. Saham. Bisa begitu. Dari ke-18 nih Padet. Iya. Ntar lagi kita mau menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mudik gak? Enggak. Kok kenapa? Gak punya duit. Efisiensi guys. Kalau juga nggak mudik. Kalau emang lu mah nggak punya kampung. Nggak punya kampung gua nggak punya kampung. Kira-kira lebarnya sama apa beda sih? Harusnya sama ya. Kalau dari lihat spiritnya pas penentuan sidang kemarin ya. Mudah-mudahan sih beda Ramadan, ada yang lebih cepat gitu satu. Gue sih pengen itu di mana infoin dong kalau misalkan ada ini biasa di Sumatera Barat. Ya Allah itu beda 3 hari. Beda 3 hari biasanya. Gila jauh banget. Biasanya kan kalau lebaran tuh libur tuh kan. Betul. Libur. Cuman kemarin kan kita sempat bincang-bincang tuh sama Sekjen PHRI kan. Betul, itu dampaknya sangat luar biasa kan. Dari efisiensi itu. Terus kemarin juga gue baca di Twitter itu viral nggak? Enggak di Twitter tapi dari detik.com atau dari kompas.com itu ya. Ketua PHRI-nya yang bilang si Mas Hari Ajit ya wisatawan kemana-mana nih tapi okupasi hotel kok nggak meningkat gitu. Ya berarti kan sesuai kan sesuai dengan data yang disampaikan sama Pak Maulana kan Sekjen PHRI Maulana nuansa Ramadan nyanyinya begitu. Tapi ya kalau kita lihat mungkin sangat berasa ya efeknya efisiensi itu gitu kan. Karena memang selain nanti mungkin ke liburan kemarin juga ramai tuh di di X lah di X selain kasusnya opa-opa Korea yang grooming. Itu yang mana sih gue nggak ikutin. Kim siapa? Kim So-yoon. Kenapa dia? Jujur gue nggak ikutin. Dia ini kan ada salah satu artis Korea yang meninggal, Kim Saeron. Meninggalnya bunuh diri. Setelah ditelusuri ternyata salah satu penyebabnya adalah si opa-opa ini. Desperate gitu dia. Si opa-opa ini kayak manipulator gitulah. Manipulator? Ya banyak sih, susah jelasinnya. Anjay, kayak drama Korea banget emang ya. Dia sering sempet bilang tuh ketika digosipin sama artis lain, tontonlah drama sebagai drama katanya. Iya. Ternyata lo lebih drama kata orang-orang. Oh ya Allah. Apa tadi kita ngomong selain liburan ya? Selain liburan itu liburan yang nanti nyambung soal okupansi hotel gitu kan. Kan orang-orang setelah adanya efisiensi itu menganggap bahwa liburan gloomy lah. Ekonomi kita itu agak suram gitu kan. Itu kemarin rame juga ada banyak orang yang kalau nge-X nge-tweet berarti nge-tweet bahwa kalau zaman puasa yang lalu kan kita ada war takjil. Betul. Yang rame gitu kan. Dan di setiap daerah kan, nggak hanya di Jabodetabek aja kan. Dan banyak keriaan lah keceriaan bukan keriaan lagi. Keceriaan akibat banyaknya pedagang-pedagang yang laku keras. Betul. Nah sekarang ini katanya banyak yang pedagang-pedagang itu ya lumayan menurun omsetnya. Omsetnya itu gara-gara faktor kepemimpinan nggak sih? Ya efisiensi itu sih. Kalau beberapa analis berpendapat bahwa ekonomi kita itu emang masih ya sama lah seperti Pak Maulana bilang bahwa spending masyarakat kita itu ya tergantung banget sama si pemerintah gitu. Iya.
maksud gua ini kan bulan-bulan sakral ya, maksudnya ya, bulan-bulan yang biasanya yang sangat dinantikan. Keceriaan gitu kan. itu bertubi-tubi gitu kan. Bahkan menimpa semua orang gitu. Keceriaannya di hari pertama Ramadan kan. Itu kan udah mulai terasa tuh, mulai tarawih pertama, terus habis itu war takjil hari pertama kan biasanya banyak tuh. Dan konten-konten kreator kan banyak yang bikin konten soal kayak mungkin gitu karena kan. sekarang ini ya udah bosan kali ya. Tahun lalu udah gitu kan. Mungkin, dan mungkin sekarang banyak dimonitor kali, jadi kalau ada apa-apa viral langsung bisa jadi juga sih. Rame, terus yang ngebersihin siapa? Ya dialah. Poldasko, bukan Poldasko. Kalau sepak bola ada Prof Tom Hai, ini ada Prof Dasko. Apa ya? Tiba-tiba muncul. Jadi kejadian efisiensi ini kan sebenarnya kedua nih sebenarnya ya. Di awal pemerintahan Pak Jokowi juga sempet tuh. Iya, tapi nggak se-ekstrim itu. Tapi nggak se-ekstrim itu, nggak sampai disisir semua departemen, semua kementerian itu kan kalau sekarang kan disisir nih, kecuali yang coklat, yang hijau, betul. Yang mau digabung yang lain-lain kan masih disisir-sisir gitu kan. Nah, ini kan bertolak belakang dengan cara, kalau tidak salah Pak SBY waktu 2008 itu kan ada krisis juga kan. Iya. Kalau di luar negeri itu kan krisisnya lumayan parah tuh. Iya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak terlalu inilah ya, kita masih ya. Biar gimana pun kan efeknya dari luar juga kan. Iya, kalau kita dengar krisis aja kan, gitu. Efeknya dari luar. Nah, salah satu resepnya Pak SBY katanya adalah spendingnya kepada para PNS itu. PNS itu jalan-jalan kemana itu pasti akan spending tuh. Betul. Biar rapatnya di Labuan Bajo nanti kan akan bayar. Nah, bayar itu, nah itu nanti uangnya sebar ke masyarakat. Iya, dan gue pernah dengar gaya resepnya SBY itu dipakai untuk dia masuk di 2009 kemarin untuk pencalonan dia yang periode kedua kan. Iya betul. Gaji guru dinaikin, ya, habis itu spend yang tadi lo bilang kan PNS mau rapat di luar kota dijor lah tanpa ada batas gitu kan. Terus BBM juga dipangkas. Jadi ya efeknya, selain efeknya dia bisa 2 periode, ya masyarakat juga happy. Terjaga ininya ya. Betul ya, mungkin berarti bener dong kata Fadli John. Apa kata siapa? Fadli John apa Fahri Hamzah dulu? Siapa tuh? Yang bilang bahwa korupsi adalah pelumas ekonomi bangsa. Iya, ini kita bukan hal yang tabu lah, maksud gua, iya kan, kita nggak bahkan kan kemarin Pak Presiden mengatakan bahwa dia lagi cari pulau nih, buat koruptor itu. Mau diapain di situ? Mau ditaruh katanya biar survive, kasih makanan mentah. Kan ada Nusa Kambangan aja, kasih aja. Kurang masih bisa lolos katanya. Ini yang benar-benar nggak bisa lolos. Keluar tuh langsung kayak penangkaran buaya segala macam, memang gila. Irfan Hakim aja Pak rumahnya jadiin. Deket rumah gue itu. Iya kan? Deket rumah mertua gue, bukan deket rumah siapa Irfan Hakim? Iya, Aviari. Gitu. Jadi ya kalau dulu kan Pak Jokowi efisiensinya adalah efisiensi kementerian kan. Dia lebih ke rapatnya doang sih, kan? Rapat doang. Itu ada kementerian-kementerian yang tadinya 2 dijadiin 1. Enggak sih, dia di awal-awal 2014 itu pokoknya rapat, gunakanlah gedung pemerintah gitu. Tapi ujung-ujungnya ya tetap, karena kan ada banyak protes lah dari masyarakat kan, bahwa nggak bisa gitu Pak gitu kan, kita kan masih tergantung juga dengan spendingnya dari pemerintah, makanya kan keran itu kan dibuka lagi. Betul. Itu kayak cuman berapa bulan deh. Iya. 3 bulan apa berapa bulan itu kebijakan itu. Ya kemarin DPR juga rapat di hotel di Fairmont yang nilai rapatnya puluhan juta mungkin gitu kan. Wah, banyak. Tiba-tiba rame jadi. Ya itu karena kan ngebahas undang-undang yang krusial lah. Iya, undang-undang. Kan ada lagi beberapa panja lain yang rapatnya di hotel-hotel juga. Tapi nggak kelihatan. Sampai kan yang ketua panja yang kebetulan digeruduk ini, kok yang lain nggak digeruduk katanya gitu. Diminta. Geruduk yang lain minta. Kan kita gitu biasanya gitu kan. Tapi bener kata lo ya, kayaknya setiap menteri itu tiap bulannya itu pasti ada aja. Tiap institusi sekarang. Iya, tiap institusi pasti ada aja yang ini tiba-tiba TNI kan yang sekarang. Betul. Bulan blunder. Ya sebenarnya bukan blundernya secara parah gitu, nggak kayak menteri-menteri. Maksudnya bukan secara mereka sendiri, tapi kan ini kayak blunder DPR lah, karena merevisi undang-undang yang
bangsa kita masih traumatis lah dengan betul. Dalam tanda kutip orde lama Dwi Fungsi ABRI lah dulu zamannya dulu. Tapi 97 98 kan. Udah gitu kondisi itu diperparah dengan ada 2 kasus yang besar, yang mengerikan lah, kayak misalnya yang satu yang di Aceh itu yang ada anggota TNI AL kalau nggak salah tembakan kan, nembak si sales mobil gitu, mobilnya dibawa kabur. Aduh parah banget. Yang kedua adalah di Lampung yang digerebek, Kapolseknya sama 2 anggotanya meninggal gitu kan. Iya, yang di Papua juga sama. Yang backingnya gitu adalah anggota TNI gitu kan. Yang Papua juga sama pencabulan itu kan. Iya, ada itu polisi tuh. Iya. Iya maksudnya ini kan kita bahas TNI nih. TNI ini ada undang-undang yang mau direvisi oleh anggota DPR RI yang kebetulan rapatnya di Hotel Mewah Fairmont di tengah isu efisiensi kan. Betul. Dan langsung isu efisiensinya membuat masyarakat terluka gitu kan. Isu perubahan RUU TNI-nya membuat masyarakat trauma gitu. Ditambah lagi perilaku anggota TNI-nya yang brutal gitu. Jadi orang makin takut gitu. Iya, tapi kan kemarin si Bang Dasko juga ada menyebutkan kan sebenarnya rapat itu cuman konsinyering kalau kata dia, konsinyering untuk 3 pasal yang tidak sesuai dengan draft yang keluar di sosial media. Ya kita nggak ada yang tahu ya maksudnya. Iya, tapi kan gini, kalau masyarakat kenapa misalnya trauma, termasuk dengan penjelasan itu masih bisa masih trauma lah ya. Pertama, masyarakat yang mengkritisi dari dokumen-dokumen itu kan mereka bilang bahwa ini kan dapat dari Setjen gitu. Makanya kan mereka banyak yang protes kan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia itu kan sering juga muncul pasal-pasal siluman tuh. Di RUU tidak ada, di draftnya tidak ada, tiba-tiba pas disahkan muncul gitu kan. Itu kan dulu rame banget di zamannya Pak SBY kalau nggak salah, ada pasal tembakau kan dulu, undang-undang tembakau itu. Ya orang masih takutnya traumanya ke situ sih. Makanya ketika ada pemerintah bilang kita cuma bahas 3 pasal kok katanya gitu. Nah pertanyaan gue adalah, lo kan hidup di zamannya era Soeharto tentu kan, udah tumbuh besarnya di era Soeharto. SMP pas setrauma apa lo sama Dwi Fungsi ABRI itu, Padet? Karena kita masih kecil mungkin secara garis besar nggak ngerasain. Gambaran umum karena di zaman gue masih SD. Enggak, sebenarnya kalau menurut gue ya, untuk daerah Jawa itu mungkin relatif sedikit lah gesekannya ya. Kecuali yang misalnya digusur tanahnya. Tapi memang ada beberapa hal yang seenggaknya lu masih ingat di core memory lu lah sampai sekarang. Kira-kira yang pertama misalnya kalau ada orang yang pertama kan dulu ada pemilu tuh. Betul. Ada pemilu tuh. Pokoknya yang pertama kalau misalnya pemilu itu nggak milih Golkar, dia milihnya PDIP terutama, maka udah langsung PKI itu. Yang kedua kalau dia milihnya P3 udah nanti DITI itu gitu. Karena kebetulan di kampung gue itu kantong 2 organisasi itu besar dulu besar. Di situ PDI sama DITI. Bukan. Zaman dulunya. Gue pikir si 2 partainya itu. Iya, zaman dulunya itu ada beberapa tokoh-tokoh PKI yang lumayan terkenal lah di situ, sama tokoh-tokoh DITI yang lumayan banyak juga masanya di situ. Iya. Cuman kalau gue lihat yang revisi UU TNI itu ada satu pasal yang menurut gue ngegelitik sih. Apa tuh? Soal penempatan TNI aktif di kementerian atau lembaga. Kan kalau tidak salah ada beberapa lembaga memang yang Iya memang maksud gue yang nggak bisa, kayaknya kalau dipegang dipegang sipil kayaknya nggak oke gitu. Iya maksud gue lu kan TNI aktif gitu, kecuali emang lu udah pensiunan nggak masalah gitu kan, lu mau di mana ya udah nggak ada. Kemarin lembaganya sempat dirilis tuh, ada BNPT gitu. BNPB tuh. BNPT kan ke bawah-bawah. Polisi, Pak. Iya, makanya gue juga bingung kenapa BNPB TNI. Enggak, emang banyak itu ininya. Banyak turunannya. Banyak lembaga ininya. Kayak Sesmil gitu. Ada sih banyak yang di. Iya, kayak misalkan kita tahu lah yang kemarin dilantik sama Pak Erick Thohir jadi salah satu direksi di BUMN gitu kan. Iya, itu aktif ya?
purnawirawan atau aktif gitu. Iya, ya? biasa kalau BUMN biasanya yang purnawirawan sih. Udah pensiun kan. Ya kayak Mayor Teddy lah. Ya, itu kan orang kan juga disuntik agak ini juga kan, agak gondok juga kan sama dia, lu masih aktif. Kayak contohnya AHY mau terjun ke politik, dia kan tertib aturan gitu loh, tertib ADART dari TNI-nya gitu kan. Jadi mundur. Menurut gue sih oke lah ya, maksud gue dengan gayanya dia walaupun nggak kecapai cita-citanya sih belum tercapai. Iya, sekarang Menko mungkin ya siapa tahu dia 2029 bisa. Sulit lah. Enggak lah, mungkin aja. Oh, kan, juga udah biru. Kan sisanya cuman muka lama semua. Oh iya betul. Muka lama ya kalau Pak SBY lagi. Jokowi. Bukan, kayak Prabowo palingan yang maju, terus si Pak Anies gitu. Anies dengan ininya dia, relawannya yang baru itu apa? Iya. Aduh kok gue lupa relawannya Anies. Relawan Kebangkitan Rakyat. Bukan. Apa? Emang Kebangkitan Rakyat? Enggak tahu gue. Gue bukan fans Anies jadi. Gue bukan pendukung dia. Sama. Jadi ya udah. Maksud gue balik lagi ke TNI ya. Iya. Itu satu pasal itu yang menurut gue agak aneh gitu loh. Sedangkan ada kan lu sering baca artikel juga kan, ada beberapa anggota TNI aktif yang pangkatnya jauh di bawah kayak Letkol, Mayor segala macam, masih sersan segala macam. Dia kan punya bisnis sampingan kan. Itu aja direcokin gitu sama pimpinannya. Sedangkan pimpinannya bisa main dua kaki kan, menurut gue ya nggak to be fair lah kalau misalkan gitu kan. Ya, emang harusnya kalau tentara kembali ke barak itu udah paling oke. Iya, ya tentara ya udahlah nggak usah lo recokin toh. Nggak, karena ini sih kita nggak punya musuh soalnya. Iya, jadi musuhnya ya kita doang. Kalau di negara-negara lain minimal secara ideologi ada musuhnya gitu. Iya. Kayak Korea Utara, Korea Selatan gitu kan. Itu kan ada tuh musuhnya tuh jelas gitu. Jadi si tentara ini agak punya kerjaan lah dalam tanda kutip. Kalau kita kan ya kita musuhnya nggak ada ya, daerah konflik juga cuma tinggal satu, Papua doang. Ya dan itu juga sampai sekarang nggak beres-beres gitu kan. Mau berapa kali Kapolda, berapa kali dan Pangdam ya. Mau sampai kapanpun nggak ada, malah korbannya makin banyak gitu kan. Mungkin harus Muhammad Al-Katiri jadi gubernur. Mungkin Muhammad Al-Katiri, Abdur Arsyad mungkin kan. Abdur Arsyad kan di mana dia? NTT apa ya? Iya, seenggaknya kan klan-klannya. Apa hubungannya? Dia kan nggak mau merdeka. Tapi kan ini Abdur Arsyadnya ngambilin ini infak sodako segala macam. Ya dia ini apa? Amal. Bagian amal untuk kembali kita kan mau ngomongin liburan, bro. Ini kejauhan di tengah isu efisiensi ini kan. Kemudian beberapa organisasi, salah satu organisasi PHRI kan udah jelas dia ada warning gitu kan. Kemungkinan kalau misalnya efisiensinya masih terus diperketat, kemudian PHK-nya masih banyak. Terus kita kan kemarin ngomongin CSN yang ditunda gitu. Dan katanya udah ada jalan keluar Juni paling cepat. Pak Prabowo minta bulan Juni. Juni. Maksimal bulan Juni untuk yang CSN. Kemudian yang PPTP 3K itu bulan Oktober. Artinya kan ada setelah Lebaran ini ada masa jeda yang lumayan ini nih kalau misalnya buat mereka CSN. Yang ini kan sampai Juni berarti ada 1-2 bulan lah ya. Artinya kan di tengah penerimaan negara juga lumayan anjlok gitu kan gara-gara korteknya. Dua sih 32 triliun ya anjloknya. 10%-an lah kalau nggak salah. Iya, ntar coba dicari 32 triliun kalau nggak salah. 10% dari APBN. Ya bertubi-tubi lah ininya. Di rumah aja lah. Hantamannya bertubi-tubi. Gue sama sekali nggak ada niatan untuk. Gue sama karena kan pergi kemana? Ya paling ke keluarga dekat ya. Kalau gue kan karena ini juga bro. Setelah Lebaran itu, cuman ada beberapa bulan kesempatan untuk penerimaan murid baru. Karena gue kan mau melanjutkan ke yang jenjang lebih tinggi. Jadi kan lumayan spendingnya lumayan banyak. Iya sama. Makanya gue harus nahan dulu biar
Karena kan itu di bulan Juni kan kewalahan gitu ya, untuk Juni, Juli, Agustus lah ya. Iya, ya sama lah gue juga. Ya kalaupun ada uang mungkin di bulan-bulan itu aja lah jalan-jalannya kan lebih leluasa karena anak lagi liburan. Wah, tahun ini pengeluaran gue kacau banget Pak. Banyak banget pengeluaran gue yang tiba-tiba. Iya kan habis out of nowhere aja tiba-tiba keluar. Habis nikah lagi kan lo? Anjay, mulai digiring ke sana ke sini, tiba-tiba jadi nikah, tiba-tiba nikah. Enggak dong, maksud gue ya ada beberapa pengeluaran yang tiba-tiba ada. Iya, yang tadinya gue udah targetin itu untuk apa, tiba-tiba ya udah dipakai. Oh ya, anak sunatan. Iya satu sunatan. Itu kan tahun lalu bro. Enggak lah, tahun ini lah. Masa sih? Awal tahun. Kan gue undang lo. Jauh banget sih rumah lo. Deket Pak, naik busway turun depan rumah langsung. Masa sih? Ciledug udah mewah guys. Enggak lah, enggak mungkin busway depan rumah lo. Depan rumah Pak. Nah kemarin yang ada di CCTV yang mau maling itu, emang itu turun dari busway? Ya enggak lah, itu naik metro mini atau ya kan maksud gue kayak. Tapi itu gila tinggal 3 orang itu kan? 5 Pak, 5 orang. 5 BTW 5 kemarin tuh udah ketangkap? Belum. Ada 5 orang yang mengendap-ngendap yang datang ke rumah gua tiba-tiba assalamualaikum minta uang sampah. Oh dia assalamualaikum. Sopan sih maksud gua. Oh dia ada ininya. Gue pikir dia kayak lagi ngeliat-liat situasi aja. Gua prasangka buruk gua ke situ Pak. Karena berlima itu titiknya nyebar gitu loh kayak misalkan di kamera satu, terus di kamera yang 2 satu, di tempat lu satu, di gua satu. Jadi kan rumah gua dekat lampu sini kan. Ya gue pikir lu nya nggak ada malah. Gue ada, pas banget gue ada karena bini gue lagi sakit waktu itu. Pas setelah agak lama itu kan lu muncul kan. Betul. Gue tanya hal yang pertama gue tanya adalah lu udah izin RT belum? Kalau mau ngambil sampah karena kan sampah gue kan di kolektif. Iya sama RT kan, sama RT terus sama ada orang lah ya. Ada orang yang dikhususkan untuk kenal. Dan lu kenal pasti sama orang itu kan. Betul. Makanya gue tanya udah izin RT belum? Belum. Kita individu anjay NGO loh. Individu berlima. Individu berlima. Gue bilang lo relawan kita independen gila kali. Habis itu kabur Pak, kabur kagak ini lagi bener-bener kayak orang. Maksud gue kalau emang lu nggak punya niat jahat ya biasa aja. Iya makanya gue pikir mereka itu lagi memantau situasi aja. Iya itu gue mikirnya gitu. Tapi so far sampai sekarang nggak ada yang hilang. Nggak usah. Mudah-mudahan ya jangan sampai lah. Jangan sampai udah mau hari raya. Karena dia kan begini-gini tuh gue lihat. Betul Pak. Dia. Yang lebih parah yang orang posisinya dekat lampu itu. Ya kan ada itu yang di sini. Bener-bener pagar rumah gue tuh nempel banget sampai. Iya kan dia agak-agak naik. Kayaknya agak naik apa gitu dia kan begini kan. Gitu. Gila. Terus ada motor lu kan. Motor gue Vario nih kata dia. Motor gue Vario nih ada motor listrik nih. Iya ada motor listrik. Tapi gue pernah nanya ya sama tukang ojek online. Dia kan pakai motor listrik kan. Terus tiba-tiba handphonenya taruh di motor gitu. Gue bilang, ini motor ngegeletak aja bang. Gue bilang, iyalah. Emang siapa yang mau ngambil bang motor listrik kata dia? Iya, kan masih belum nilai ekonominya belum. Iya, nilai. Lu mau jual lagi, lu dapat kayak tab harganya seharga tab. Iya sama lagi. Ini motor Vespa katanya nggak ada yang bakal maling ya, tuh. Allah, udah ngeletak aja. Tapi Vespa abang gue dimaling mal. Kan beda, lo kan ada value-nya Vespanya. Iya, Vespa jadul sih. Ya udah kita balik lagi ke liburan. Liburan. Pokoknya tahun ini ada beberapa pos anggaran yang gue juga efisiensi. Ya mungkin banyak orang akan begitu lah ya. Yeah. Sehingga jangan kaget kalau misalnya kuarter 2 berarti ya. Iya. Kan kemarin baru Q1 rilis Q1. Kan baru Q1 nih. Ini kan jalan Q2 nih. Enggak dong. Iya masuk. Dong. Itu kan Januari Februari Pak. Iya. Bulanan. Jadi ntar Q1-nya ntar di April. Habis lebaran. Iya biasanya kayak gitu. Itu Maret, Februari, data Februari. Kuarter itu berapa? Kuarter per 3 bulan. Jadi ntar kan BPS nih biasanya itu Januari sendiri, gitu. Februari sendiri, Maret sendiri. Ntar pas di April itu jadi Q1. Biasanya kayak gitu ya. Oh gitu. Metode penghitungannya tuh kayak begitu. 1 bulan ya? Iya. Jadi begitu. Oh ini masih Q1 berarti? Ini masih Q1. Ini ntar akhir artinya kan 31 Q1. Artinya kan berarti Q1 ini kemungkinan nggak bakal beranjak lah dari data yang kemarin ya? Iya. Bisa lebih dalam? Bisa. Ya karena nggak ada pergerakan ekonomi. Iya benar sih. Nggak ada pergerakan ekonomi. Bahkan
Bahkan barusan aja ya gue dapat materi Bursa. artikel rilis dari salah satu pengusaha Kadin itu memprediksi perputaran uangnya turun. Iya. Betul. Turun berapa persen tadi gitu, ntar coba gue share lihat ininya deh. 10 atau 15%. Bursa gimana kabarnya? Bursa anjlok lah Pak. Anjlok juga. Anjlok. Rupiah? Apalagi. Ya, Bursa aja 6.200 kalau nggak salah tadi tuh. Dia kan ngeditnya beda waktunya bro. Oh iya. Iya nggak maksudnya kita ambil yang sekarang. Kita syutingnya sebelum lebaran. Kita prediksi aja. Gitu. Jadi agak ini ya, agak gloomy ekonomi kita. Kacau Pak, ini 100 nih, ini hampir sama mau kayak COVID lagi tuh nggak lo? Iya benar. Kalau COVID kan emang kita virus kan. Tapi ini benar-benar sentimen internal apa eksternal juga ngaruh. Nah, ini kan gue lihat belum ada kajian apa informasi lebih lanjut. Karena kan kemarin otoritas bursa atau OJK. Iya, karena kan kemarin gue lihat pas kita emang merah banget itu kan ada pas Danantara kan. Betul. Tapi di satu sisi Trump juga kan ini politik apa tuh namanya? Politik dagangnya kan. Politik dagangnya yang ngenain tarif ke beberapa negara itu kan ngaruh juga tuh bikin semua beberapa saham terutama saham teknologi kan Tesla turun, Amazon turun, bla bla turun gitu. Artinya kan ini emang tekanannya beberapa ini gitu kan. Dari luar dan dari dalam gitu kan. Ya pokoknya lebaran kali ini udah lebih baik di rumah. Ya lebaran kali ini sarungan. Lebaran kali ini kita harus khusyuk. Betul. Jangan foya-foya. Jangan karena nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya guys, beneran nih. Bini gue aja. Ini ya bini gue kemarin gue ajak kan, karena kan seminggu kan gue tinggal keluar terus kan, maksudnya ya gue work life balance gitu lah sama kehidupan segala macam. Gue ajak nih ke salah satu pusat perbelanjaan, nggak ada respon Pak, maksudnya gitu. Nggak ada antusiasme gitu loh. Gue mau ini nggak ada, biasanya kan. Oh iya itu salah satunya. Iya kan, lu coba lu ajak bini lu. Bini gue sibuk soal. Nggak mau roti ya. Iya roti. Ini kan masa-masa dia ini panennya dia. Iya betul. Kalau gue lihat sih berapa okupansinya itu penjualan? Data lo? Lumayan stabil sih dia. Ada 100% akhirnya? Enggak sih. Pokoknya stabil kayak itu buat order sebelum Lebaran atau selama Ramadan? Selama Ramadan. Tapi lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya kan? Ada beberapa yang lebih tinggi, ada beberapa yang biasa. Sama aja. BTW Pak Deddy ini jualan roti guys. Roti atau donat sih lo? Ya roti, donat, kayak gitu. Nah varian apa yang laku Pak dari produk bini lo? Semuanya sih. Ya nggak, maksudnya yang paling tinggi penjualannya gitu dari donat. Karena gini, karena bini gue kan bukan yang ready stock gitu, tapi dia based on PO gitu. Based on ini permintaan si customer. Iya, permintaan order gitu kan, PO gitu. Kalau kayak misalnya kue lebaran nih, kita ngomong yang agak lebaran gitu. Yang sekarang dia primadonanya adalah Florentine. Florentine gimana tuh? Itu yang kue yang agak sehat itu dari biji-bijian gitu. Almond. Ya ada almond, ada biji kuaci, ada biji matahari, biji waluh itu. Biji-bijian dah. Tapi model kuenya kayak cake gitu. Enggak, keras dia. Kayak apa ya? Kayak rengginang. Tapi dia karamel, pakai intinya karamel. Jadi agak manis gitu. Oh menarik. Berapa itu Pak setoples gitu? Berapa dia jual? 70-80 kayaknya. Paling berapa 240 gram kayak. Iya. Kayak gitu-gitu. Nah, lo balik lagi kita ke liburan tadi. Liburan lo berarti kan di rumah aja kan? Lo nggak pulang kampung. Iya, paling iya. Lo nggak kemana-mana. Iya. Ya sama lah, kita juga, kita podcast aja kali ya. Ya kan, tapi kan ini yang lain libur. Dia punya duit Pak. Iya, yang lain kan masih muda. Yang lain masih muda. Yang duitnya mikirin, yang muda nggak usah mikirin yang lain gitu. Macam capek dia selama bulan Ramadan gitu kan. Iya, UKT udah lunas kan, udah lunas. Iya, kosan udah aman. Biaya listrik udah tenang sampai bulan Mei gitu kan. Ini udah kan nikmatin kemarin ngisi itu ya, ngisi tokennya banyak.
biar double ini. THR-nya, iya bener berasa loh, maksud gua. Dulu Iya, pun kita juga sama kan, sama kayak usia mereka. Lu kan tadi nyinggung pusat perbelanjaan itu kan. Betul. Ada banyak juga orang yang nge-review pasar apa tuh Tanah Abang. Sepi katanya. Iya. Tapi ada beberapa faktor nih kalau Tanah Abang. Ada yang bilang dari pengusaha yang biasa ke sana itu salah satu faktornya adalah terlalu banyak ormas. Parkirnya itu ampun bro katanya. Kalau misalnya hari biasa itu bisa 13.000 gitu. Kalau weekend bisa gocap parkir doang. Anjir. Iya, jadi parkir pakai ininya bisa pakai tap-tapannya bayar gitu kan. Nanti parkir di dalam gitu. Gitu ada bayar. Nanti keluar bayar. Keluar dari itu kan ada suka yang belok-belok gitu bayar. 1.000 lagi. Gak mau, mana mau mereka 1.000 kalau mobil. Bodo amat, gua kasih aja. Goceng 1.000. minimal kan. Kalau naik mobil, Iya, kalau naik mobil kasih aja. Kalau naik itu ya gitu-gitu dah. Itu salah satu yang harus diperbaiki juga sih sama pemerintah. Ormas ini udah terlalu banyak sih. Ya bahkan kan pemerintah langsung ngeluarin statement kan kalau misalkan ada pengusaha yang diganggu sama ormas. Iya, tapi kan pemerintah gimana ngelindunginya kalau ormasnya ngegeruduk? Kemarin kan ada satu tuh di Karawang atau di Bekasi gitu, ada yang minta proposal. Iya minta proposal terus gara-gara nggak dikasih kan disegel sama mereka gerbangnya. Udah, gue nggak ngerti negara mau diapain gitu loh. Ya kita harus tanya sama coba Mas Gibran, ketua ormas. Oh kemarin kan datang gitu. Iya, cuman sebentar dia. Sebentar doang. Sebentar karena waktunya terbatas atau karena pidatonya emang mungkin males kali. Tadi putih-putih semua lagi. Kok putih-putih semua nih kayak bapak kan dressnya putih semua kan? Iya, dressnya putih semua. Putih kokok gitu. Ya udahlah, kita sih berharap semoga liburannya. Iya, buat teman-teman yang mau liburan ya liburan. Iya, buat yang punya duit spending. Iya, silakan spending boleh. Banyak yang tapi banyak. Tentukan prioritasnya. Nggak apa-apa, biarin aja. Iya udah terserah orang. Pokoknya nikmatin aja liburannya buat yang punya duit. Yang punya duit, yang nggak punya duit atau ada uang tapi melihat bahwa ada prioritas lain yang harus dikejar, nggak apa-apa, nggak usah spending. Atau nggak ada yang prioritas segala macam, yuk kita kumpul aja. Atau ada orang nggak punya kebutuhan tapi duitnya banyak, udah awur-awur aja. Awurin aja, kalau boleh bagi kita berdua supaya kita juga bisa nikmatin liburan ya kan Pak? Iya. Ya pengen dong liburan Idul Fitri di luar negeri. Di luar negeri di mana yang enak ya liburan Idul Fitri? Di mana lo pengen ya? Kalau gue pengen ke Manchester Pak. Kalau gue enggak, gue pengen ke New Zealand. Jauh dari sono dia. Itu damai banget ya. Iya gue, tapi takut sih sekarang ke sono. Enggak, gue pengen lebih banyak domba daripada manusia. Gue pengen kedua Swiss sama Manchester udah. Kalau gue banyak duit ya. Kok enggak ke Liverpool lo? Enggak lah. Aing nanya, saha juara? Pak, segini Pak. Gini Pak, gue pokoknya MU lah udah. Oke. Manchester. Pokoknya buat teman-teman yang mau liburan, selamat liburan. Dan semoga ekonomi makin baik. Ya, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi setelah Lebaran. Amin. Kita syuting sebelum Lebaran, jadi kita mau siap-siap dulu. Packing yang packing ala-ala anak Gen Z walaupun nggak mudik gitu kan. Oke, sampai jumpa.